Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Alhamdulillah, dengan izinnya kita senantiasa terus memanjatkan puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Azza wa Jalla, turunkan, curahkan kepada kita yang tiada henti-hentinya Allah turunkan kenikmatan tersebut kepada kita. Selagi kita masih menghirupkan nafas, selagi kita masih menginjakkan kaki kita di atas bumi ini, maka disitulah Allah Azza wa Jalla turunkan, disitulah Allah Azza wa Jalla curahkan kenikmatan tersebut. Yang mana kenikmatan-kenikmatan itu semestinya kita gunakan dengan semaksimal mungkin dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penopang untuk mudahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah paling utama ketika kita menggunakan nikmat mata ini untuk membaca Al-Qur'an. Nikmat telinga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sehingga kita bisa mendengar berbagai macam suara. Yang paling utama adalah kita gunakan telinga ini adalah untuk mendengarkan hal daripada mendengarkannya yang lain adalah yang lebih utama adalah mendengarkan. Begitupun mulut kita. Mulut ini adalah nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Banyak di antara orang-orang manusia, mungkin tetangga kita, teman kita dan lain sebagainya, mereka berikan anugerah mulut akan tapi mulutnya tidak bisa berbicara. Alhamdulillah, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan mulut kepada kita, yang nikmat yang paling utama, nikmat mulut itu kita gunakan untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang hingga saat ini masih berjuang membela agama ini, mempelajari Al-Qur'an dari hal yang paling mudah, mengenalkan huruf Al-Qur'an, kemudian mencoba untuk membaca Al-Qur'an meskipun terbata-bata, berlanjut dengan mencoba untuk mentadabburi Al-Qur'an, merenungi, menghayati apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Selanjutnya adalah mendakwahkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayahnya, mengaruniakan kebaikan kepada kita semua, memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang soleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam Jumat ini kita masih membahas surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Namun sebagaimana biasanya sebelum kita membahas kajian ayat, mentadabburi ayat, kita baca terlebih dahulu surah Al-Insyiqaq ini. Semoga dengan bacaan kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, melipat gandakan pahala kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Baik, kita baca sama-sama saja ini. Baca sama-sama. A'udzu billahi
لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang lalu kita sedikit membahas tentang bagaimana latar belakang dari surah Al-Insyiqaq ini. Masih ingat ya bahwa sebelum kita membahas memasuki dalam kajian ayat, maka kita paling tidak mengenal dulu tentang kondisi bagaimana orang-orang Arab ketika itu hidup di lingkungan di mana mereka
kebiasaan orang-orang Arab Quraisy adalah kebiasaan orang-orang Arab Quraisy kota itu adalah mereka suka melakukan perdagangan, ya, suka berdagang. Sedangkan orang-orang Arab Quraisy pedalaman atau desa itu adalah sukanya penghasilannya apa? Berternak, atau yang disebut sebagai Arab Badui. Arab Badui itu adalah Arab pegunungan yang mana mereka itu tinggal tidak di kota, ya, mereka itu tinggal ya di gunung-gunung. Ya, mereka mata pencahariannya adalah apa? Berternak, menggembala. Ya, cara ternaknya mereka itu adalah dengan menggembala, ya, tidak sebagaimana saat ini. Ya. Kalau saat ini, ya mereka sudah modern, ya. Ya, cara mereka berternak ya dengan menggembala itu. Ya. Dan kondisi tanahnya kan, karena kondisi tanah yang tandus, kondisi tanah yang keras, kondisi tanah yang kering, maka rumput itu tidak bertahan lama di sana, gitu. Nah, karena rumput itu kan akan tumbuh di tanah yang lembab, sehingga ketika rumput ini habis, ya, mereka akan pindah ke tempat yang lain, ya, mencari di mana rumput itu ada. Ya. Ya, jadi terus pindah-pindah, ya, mengikuti di mana rumput hijau-hijau yang kira-kira binatang ternak itu bisa makan di situ, maka mereka akan tinggal di situ. Nah, itulah yang namanya orang Arab Badui, ya, orang Arab pedalaman. Sementara kalau orang Arab kota, ya, penghasilan mereka adalah dengan cara berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman. Mereka berniaga entah itu ke Yaman maupun ke Syam, maupun ya mereka berdagangnya adalah ketika musim haji. Karena Mekah itu menjadi tujuan banyak orang, ya. Kemudian mereka melakukan perdagangan. Nah, entah itu orang yang ada di kota maupun orang Arab yang ada di pedalaman, itu mereka adalah suka sama-sama memperhatikan alam, memperhatikan langit, memperhatikan bumi. Karena apa? Karena mereka selalu jalan terus, gitu. Pindah satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Kalau orang-orang kota itu kan selalu melakukan perjalanan antara Mekah menuju ke Syam. Mekah ke Syam itu kan jaraknya sangat jauh, ya. Ya, sangat jauh sekali. Saat itu tidak ada kendaraan yang sangat cepat. Ya. Paling cepat adalah dengan menggunakan kuda, ya, atau palingnya ya unta, gitu. Dan butuh perjalanan berbulan-bulan untuk sampai ke Syam. Ya. Begitupun juga di Yaman, itu juga perjalanan sangat jauh, ya. Butuh berbulan-bulan juga untuk bisa sampai ke Yaman. Ya, kendaraannya dengan sama menggunakan unta ataupun kuda. Mereka ya selama perjalanan mereka pasti memperhatikan alam. Oh, ini benar nggak lurus jalannya menuju Syam? Oh, ini benar nggak jalannya menuju Yaman? Itu mereka tahu, ya, dengan perhatikan alam itu. Ini adalah jalan ke Yaman, ya. Dengan perhatikan alam, perhatikan langit. Ya. Mereka tahu arah, ya. Arah baratnya ke sana, arah timurnya ke sana, arah utaranya ke sana, Jadi terus mereka memperhatikan hal itu. Kemudian dengan memperhatikan alam itu, ya, maka di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa yang namanya alam semesta ini tidak akan pernah bakalan hancur, ya. Sementara manusia itu akan mengalami punah, sementara manusia akan mengalami kematian, ya. Mati. Kalau orang sudah mati, ya sudah, bagi pandangan mereka tidak akan bakalan dihidupkan kembali. Kalau orang sudah mati, sudah menjadi tanah, ya, sudah hancur tulang belulang kemudian menjadi tanah, bagaimana manusia itu bisa hidup kembali? Maka bagi mereka itu tidak meyakini dengan hal itu, tidak meyakini hal itu, sehingga ya mereka tidak percaya. Makanya menjadi olok-olokan bagi mereka ketika Nabi Muhammad SAW itu mendakwahkan, mengajarkan, mengabarkan tentang adanya hari kiamat, ya, menjadi bahan tertawaan mereka. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dikatakan oleh mereka, orang-orang kafir itu. Apa yang dibawa oleh Nabi disampaikan, ya. Mereka itu mengatakan in huwa illa asatirul awwalin. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu hanya dongengan belaka. Itu kan cerita dongengan belaka. Kita bangsa kita juga punya dongeng, ya. Ada nggak? Kira-kira ada nggak dongeng? Dongeng apa? Kancil nyolong timun itu kan
bener ngomong buat ini. Sudah pasti itu bukan cerita yang bener gitu. Kancing nyolong timun, apa gedungnya ngomong Gatot Kaca, Gatot Kaca dan lain sebagainya itu kan dongeng-dongeng. Nah, disamakan dengan dongeng Al-Quran itu mereka, sehingga mereka nggak percaya. Oleh karenanya, ya, karena hal itu mereka nggak percaya, nggak mungkin langit ini akan hancur, nggak mungkin bumi ini akan pecah, nggak mungkin langit akan terbelah. Kapan? Nggak mungkin. Ya, kapan? Jadi mereka menanyakan kapan, nggak mungkin gitu. Maka kemudian ayat ini diawali dengan kata-kata idza. Apa di situ bunyinya? Ayat pertama, idza samaun syaqqat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat itu terjadi? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah ini, idza samaun syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Apabila langit itu terbelah, maka akan terjadi hari kiamat yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan, memang ya, bahwa langit itu kan sangat luar biasa nih. Kita dimanapun, entah itu kita ke arah timur maupun ke ujung barat ataupun ke ujung selatan ataupun ke utara, pasti dapat melihat langit. Dan langit itu seakan-akan tidak ada ujungnya. Langit itu sangat luar biasa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu dengan tangannya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Dzariyat ayat 47. Was-sama banainaha bi'aidin wa inna lamuslimun. Dan langit kami bangun dengan tangan kami, dengan kekuasaan kami. Maksudnya aidin itu bukan tangan kami, maksudnya adalah kekuasaan kami. Wa inna lamuslimun. Dan sungguhnya kamilah yang benar-benar meluaskan langit. Oleh karenanya langit itu sangat begitu besar sekali. Makhluk Allah yang sangat besar. Salah satu makhluk Allah yang sangat besar. Ibaratnya adalah ketika kita masuk ke dalam rumah kita, ya, kemudian kita melihat atap. Nah, itulah langit. Kalau kita masuk dalam rumah, kemudian kita melihat ke atas, di sana kira-kira ada atap. Ya, ibaratnya seperti itu. Langit itu adalah sebagai atap kita, sebagai atap makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka tidak ada makhluk yang lebih besar daripada langit. Matahari itu ada di langit, bulan ada di langitnya. Matahari sebagai sebagai sinar ya, yang menyinari alam, sehingga kemudian ada bulan, ada bintang dan lain sebagainya. Karena sangat begitu besar yang namanya langit. Dalam suatu hadis bahwa sebenarnya langit itu sejauh apa? Di situ dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan ma baina samai dunya wal lati taliha 500 amin. Jadi langit itu terdiri dari 7 langit, dari 7 tingkat, 7 tingkatan. Ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya sampai 7 tingkatan. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan ma baina samai dunya, ya, antara langit dunia dengan langit selanjutnya itu jaraknya adalah kisaran 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in masirati 500 amin. Wa baina sama'i sab'i wa bainal kursi 500 amin. Jadi antara langit satu dengan yang lain selanjutnya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Terus sampai atas 500 tahun perjalanan. Kira-kira ada nggak orang melakukan perjalanan selama 500 tahun? Enggak ada ya. Perjalanan saja, coba kita sampai Mekah nih, perjalanan dia sampai Mekah. Ini kan yang terkenal itu kan ada orang naik sepeda ke Mekah ya. Jadi waktu itu ramai sekali orang Magelang melakukan perjalanan dia menuju Mekah. Itu butuh berapa bulan sampai sana? Sekitar
sekitar 6 atau 7 bulan. Kemudian setelah dia berhasil sampai sana naik sepeda, itu akhirnya ada banyak sekali orang rombongan ya, mencoba ke sana pergi haji dengan cara bersepeda. Iya, banyak. Bahkan sampai sekarang tuh masih terus-terusan ya. Dia sering memberikan kabarnya di sosial media. Ya, ada beberapa rombongan gitu ya. Dia mencoba untuk ke Mekah naik haji dengan cara bersepeda. Nah orang yang di Magelang pun juga dia mungkin sudah hampir 2 kali dia bolak-balik untuk ke sana melakukan haji. Jadi perjalanan dari sini sampai ke Mekah itu bisa ditempuh selama sekitar 6 bulan atau 7 bulan dengan bersepeda gitu ya, bersepeda. Nah ini bayangin saja. Sementara langit pertama, langit dunia ini yang kita lihat di sana ada bulan, ada matahari dan sebagainya, sampai langit yang selanjutnya, sampai langit tingkat 2 itu butuh 500 perjalanan. Kira-kira jauh jaraknya itu jauhnya kayak gimana? Nah itu kalau kita bandingkan ya perjalanan menuju Mekah kan belum apa-apanya ya. Ada aja orang yang mencoba untuk melakukan perjalanan keliling dunia gitu ya, dengan menggunakan sepeda juga ada gitu ya. Orang-orang barat sana ya melakukan perjalanan dari Belanda terus sampai ya Australia sana keliling dia pakai sepeda. Tapi itu pun juga nggak butuh waktu yang sampai 10 tahun itu enggak, 5 tahun itu juga enggak. Jadi seperti itu. Nah, jadi sangat-sangat jauh sekali langit itu. Kemudian sekiranya ada orang yang mengklaim sekiranya dia sudah pernah sampai bulan gitu ya, atau mungkin sudah ada pemikiran untuk pindah bahkan menuju Mars gitu ya. Nah itu langitnya di mana itu? Ya apa namanya? Entah itu benar atau tidak. Orang nyampe bulan saja masih banyak perdebatan di sana. Masih banyak yang orang masalahkan itu benar apa enggak perjalanan menuju sampai bulan itu ya. Kok sampai sekarang enggak berlanjut lagi perjalanan menuju ke sana gitu. Nah itu masih diperdebatkan antara kebenaran menuju bulan itu benar atau enggak gitu. Karena ternyata tidak ada perjalanan yang terus diulang-ulang sampai bulan itu. Ya klaimnya ya, masih ya meskipun meskipun sosial media sangat kencang, sudah pernah sampai bulan gitu, tapi ya masih pertanyakan, masih banyak terjadi perdebatan. Ya dikenal Neil Armstrong gitu ya, katanya sudah sampai bulan, tapi ya itu masih banyak perdebatan di sana, masih meragukan banyak orang meragukan. Berarti ini dari hadits yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang menjelaskan tentang luasnya langit, itu menunjukkan bahwa langit itu sangat-sangat luas. Satu sisi dia luas dan juga dia kokoh. Dari mana kita tahu bahwa langit itu kokoh? Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat ke-12. An-Naba ayat ke-12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah bangunkan di atas kalian itu sab'an 7 langit shidada yang kuat dan kokoh. Bayangkan langit itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejak zaman walam, sejak zaman dahulu sampai sekarang ini masih kita melihat langit itu indah. Betul apa tidak? Bahkan kalau malam di waktu malam hari ya, cerah itu kita bisa melihat bintang-bintang ya. Ada bintang yang berjalan, ada yang bersinar terang, memancarkan warna-warni yang sangat luar biasa indah, dan itu kokoh, kuat, benar-benar kuat. Beda dengan dengan atap rumah kita ya. Langit itu memang menjadi atap kita, tapi itu adalah ciptaan Allah. Sementara atap rumah ya yang kita bangun itu tidak sekokoh langit gitu. Baru kita tinggali belum ada 1 tahun gitu ya. Ketika hujan besar, coba atapnya netes ya, rembes, bocor, atau bahkan kadang rayapan gitu. Sehingga ada aja yang masalah gitu dengan buatan manusia gitu ya, atap rumah kita.
lain surah Al-Dhariyah ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki bangunan yang kokoh. Langit yang begitu besar ya, yang sangat luas ini kalau kita lihat nggak ada ujungnya seakan-akan ya. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dengan kokoh, kuat ya. Kita lihat kan tidak pernah mengalami kebocoran ya, langit itu. Bahkan langit itu sangat luar biasa canggih ya, daripada ya, atap yang dibikin oleh manusia, rumah yang dibikin manusia kemudian memiliki atap ya, secantik apapun yang tidak bisa menandingi secanggihnya langit. Bayangin saja di dalam langit itu kan sangat luar biasa benda-bendanya. Bahkan ada awannya juga di dalamnya mengandung air ya. Bahkan awannya itu bisa menurunkan air ya. Kalau saat ini saya kira belum ada ya penemuan misalnya dalam ruangan ini ya. Misalnya ruangan yang segede ini misalnya ya. Kemudian di dalam itu dia bisa menciptakan awan. Kemudian awannya itu bisa menurunkan air. Kira-kira ada nggak penemuan seperti itu? Yang canggih seperti itu. Kira-kira wonten boten seorang ilmuwan menciptakan ruangan, dia ingin benar-benar bisa menciptakan seperti langit gitu. Sehingga di dalam ruangan itu seperti ada awan-awannya, ada awannya. Kemudian awan itu bisa mencurahkan air dimanapun dia pengen. Misalnya awan di sana dia ciptakan, kemudian airnya turun, airnya di sana. Enggak ada ya, enggak ada. Belum ada ya. Bisa orang bisa sampai menciptakan awan buatan di dalam ruangannya. Paling sekedar apa namanya? Pendingin, Pak. Iya, jadi paling hawa-hawa dingin aja lah gitu ya, di bawah embun itu aja. Tapi kalau seperti awan gitu ya, kemudian awan hitam gumpal, bahkan awannya itu bisa mengeluarkan petir gitu misalnya, itu kayaknya belum ada ya. Itu butuh tenaga yang kayak seperti apa gitu sampai seperti itu. Ya, makanya yang namanya ciptaan manusia memang butuh banyak kelemahan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya juga disebutkan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sebagai atap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya, yang terpelihara, terus terjaga dari sejak diciptakan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala tentukan akan kehancurannya. Kapan terjadinya kehancuran? Kapan terjadi hancurnya langit itu? Kapan terjadinya kehancuran langit? Ya terjadi ketika hari kiamat. Terus bagaimana bagaimana terbelahnya langit? Kapan terjadinya langit itu terbelah, yang awalnya kuat kemudian menjadi lemah? Ya kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat ke-16, wa syaqqatis samaa fahiya yawma idin wahiyah, wa syaqqatis samaa fahiya yawma idin wahiyah. Maka pada hari itu langit itu akan terbelah karena saat itu langit akan menjadi rapuh ya. Jadi ketika langit itu rapuh maka langit akan terbelah. Kenapa langit itu terbelah? Nah ini ada sebagian ulama yang menjelaskan ya, bahwa langit itu terbelah karena ya, saking banyaknya malaikat yang ada di dalamnya. Saking banyaknya malaikat yang ada di dalamnya, kemudian akhirnya langit itu terbelah. Jadi pada saat itu, hari kiamat itu ya, disebutkan dalam surah Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku
wajah rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat itu datang dengan cara berbaris-baris. Pada saat itu dijelaskan bahwa malaikat itu saking banyaknya di saat hari kiamat itu, mereka jaraknya antara satu malaikat dengan malaikat yang lain itu hanya 4 jari. Para malaikat itu memenuhi seluruh langit. Jaraknya antara satu malaikat dengan malaikat yang lain berapa? 4 jari. Dan para malaikat itu memenuhi seluruh langit. Nah, karena saking banyaknya malaikat itu ya itu, maka kemudian langit terbelah, pecah. Karena saking banyaknya malaikat ketika itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat itu pada hari kiamat itu. Untuk apa? Untuk mengepung seluruh manusia pada mahsyar. Jadi pada mahsyar itu manusia ya dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka tidak akan bisa kemana-mana karena dikepung oleh para malaikat. 7 lapis malaikat mereka. Bayangkan manusia saja yang sudah begitu banyaknya, dari awal manusia diciptakan sampai akhir hari kiamat, kira-kira jumlahnya berapa? Sangat banyak. Apalagi malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan jadi satu, kemudian akan dikepung oleh seluruh malaikat dari segala penjuru, sehingga manusia tidak bisa kemana-mana. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa langit itu terbelah karena saking banyaknya malaikat. Sementara di ayat yang lain dijelaskan dalam surah An-Naba bahwa langit itu punya pintu. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibuka. Maka sehingga di sana terdapatlah beberapa pintu. Jadi langit itu sebenarnya punya pintu di dalam surah An-Naba ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu pintu? Kalau kita lihat kan tidak ada, kira-kira ada pintunya nggak di langit itu? Nggak ada ya, seakan memang nggak ada. Tapi disebutkan dalam Al-Quran bahwa langit itu ada pintunya. Ya. Kalau kita lihat nggak ada pintu. Kalau kita lihat pintu, bagaimana maksudnya itu? Kok ada pintu? Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu membelah langit itu. Semudah seseorang itu membuka pintu. Jadi ketika orang buka pintu dengan mudah, maka ibaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sedang membelah langit. Membelah langit itu semudah seperti manusia itu mudahnya membuka pintu. Kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana langit itu kok bisa terbelah. Maka sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa langit itu terbelah nanti itu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala sangat betul-betul marah dengan sangat marahnya. Kemudian langit itu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbelah, pecah ya langitnya. Baru ketika langit itu terpecah, seluruh apa yang ada di dalamnya, malaikat itu pada turun semua. Maka terjadilah hari kiamat. Ya, ada yang mengatakan memang terjadinya proses hari kiamat itu sangat banyak. Proses terjadinya sangat banyak. Belum lagi matahari terbit dari sebelah barat, ya. Belum lagi nanti ada api yang menyambar orang, ya. Belum lagi banyak sekali lah proses terjadinya. Nah, salah satunya adalah dengan terbelahnya langit itu. Jadi langit itu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka kemudian pecahlah langit itu, maka keluar seluruh isi yang ada di dalam langit itu. Nah, ini baru langit ya, belum bumi. Belum bumi pun